Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Putira. Di sini saya akan membahas tentang konsep bank, aset, dan liability management. Di mana bank syariah itu sendiri adalah suatu lembaga intermediasi unit surplus dengan unit defisit. Fungsi ini dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Di mana dijalankannya itu baik kegiatannya, penyaluran dananya, pengurusan dananya, maupun memberikan jasa lintas pembayaran. Baiklah, aset dan liability management adalah kegiatan mengoptimalkan struktur neraca baik bank syariah dengan berbagai alternatif yang tersedia untuk memaksimalkan sekaligus membatasi risiko menjadi sedemikian. Jika dilihat dari sumber ALMA, bisa dikategorikan dalam laporan keuangannya bank syariah, maka dapat dikategorikan sebagai pertama aset lancar, yang kedua aset kurang lancar, yang ketiga aset tetap. Manajemen aset bank syariah, yang pertama itu penilaian budget, yang kedua itu membuat rencana pendapatan, yang ketiga penilaian kinerja pada masa lalu, yang keempat memantau distribusi aset dan liability management, yang kelima yaitu menerapkan strategi aset dan liability management. Sekian dari saya. Baiklah, bagian selanjutnya yaitu mengenai tentang tujuan dan faktor-faktor ALMA. Yang pertama yaitu tentang tujuan daripada ALMA. Pada dasarnya, ALMA mempunyai tujuan untuk menjaga kesehatan bank serta melakukan antisipasi terhadap perubahan eksternal yang berkaitan dengan inflasi dan tingkat suku bunga serta perubahan atas nilai tukar mata uang. Yang selanjutnya membahas tentang faktor-faktor ALMA. Yang pertama, faktor pendorong atau penghambat ALMA. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, saya Mardani Supriya Dewi akan membahas mengenai fungsi ALMA. Fungsi ALMA di sini terdiri 4 macam. Yang pertama itu ada manajemen liquidity, yang kedua itu ada manajemen gap, yang ketiga ada valuta asing, yang keempat ada manajemen investasi dan pendapatan. Yang pertama, manajemen liquidity merupakan kemampuan suatu bank dalam menyediakan dana yang cukup untuk memenuhi semua kewajiban-kewajiban maupun komitmen yang telah dikeluarkan kepada nasabahnya setiap saat. Dan fungsi yang kedua yaitu mengenai manajemen gap. Manajemen gap itu merupakan upaya-upaya mengelola dan mengendalikan kesenjangan antara aset dan liabilitas pada periode yang sama. Nah, kesenjangan dan fungsi yang ketiga itu manajemen valuta asing, di mana pasar valuta asing dapat dikatakan transaksi jual beli melalui jaringan antar bank-bank maupun brokers dan dealer yang berada pada seluruh dunia. Dan yang keempat, fungsi ALMA yaitu manajemen investasi dan pendapatan, yang dimana manajemen investasi dan pendapatan itu sendiri merupakan keputusan dalam menetapkan upaya terbaik memaksimumkan keuntungan bank melalui penyusunan struktur neraca yang optimal. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farul Mukmi, NIM 180502099. Oke, di sini saya akan membahas sedikit yang berkaitan dengan landasan kebijakan ALMA. Nah, dalam kebijakan ALMA itu sendiri terdapat struktur neraca yang menggambarkan komposisi aktiva ataupun pasiva, serta struktur pendapatan dan biaya dalam income statement. Bank merupakan aspek utama yang menentukan landasan kebijakan dalam menerapkan ALMA tersebut. Terus dalam kebijakan ALMA tersendiri terdapat komponen-komponen yang digunakan dalam menyusun kebijakan, yaitu poin yang pertama terdapat foreign exchange management. Dalam poin pertama ini upaya bank menata dana, mengelola foreign exchange, aset dan liability atau liabilitas
dengan baik, yaitu untuk memaksimalkan pendapatan dan minimalkan risiko atas terjadinya fluktuasi nilai tukar. Poin yang kedua, terdapat rate open position. Berdasarkan angka yang merupakan penjumlahan dari nilai absolut. Poin yang ketiga yaitu gap management. Salah satu hal yang penting dalam ALMA tersendiri berada dengan komponen yang di atasnya itu, di mana posisi akun dalam neraca dan rentabilitas bank dianalisis dari perspektif yang statis. Dalam game manajemen, kedua aspek dibahas dalam aspek perspektif yang dinamis. Yang selanjutnya itu ada poin risk analysis atau analisis risiko yang dihadapi oleh bank baik secara makro maupun mikro. Yang terakhir, salah satu alat pengendalian ALMA di bank tersendiri bisa juga melalui pengendalian cash of fund. Mungkin itu saja pemaparan dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sohibul Ihsan. Di sini saya akan melanjutkan materi terakhir dengan tema permintaan dan elastisitas pasar, di mana pengertian dari permintaan itu sendiri adalah sejumlah barang dan jasa yang diinginkan untuk dibeli atau dimiliki pada berbagai tingkat harga yang berlaku di pasar dalam waktu tertentu. Selanjutnya, elastisitas permintaan terjadi ketika harga suatu barang atau jasa berpengaruh besar terhadap permintaan konsumen. Jika harga barang naik, maka yang membeli barang tersebut akan relatif sedikit, dan sebaliknya, jika harga barang turun, maka pembeli atau orang yang ingin memiliki barang tersebut akan memiliki atau akan mengalami pertambahan. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas harga. Yang pertama itu adalah sifat komoditas. Nanti selanjutnya bisa ditanyakan apabila kurang jelas. Yang kedua, ketersediaan barang pengganti. Selanjutnya, yang ketiga, barang dengan penggunaan berbeda. Yang keempat, pendapatan konsumen. Yang selanjutnya atau yang kelima, kebiasaan konsumen. Yang keenam, tingkat harga. Yang ketujuh, jangka waktu. Yang kedelapan, permintaan bersama. Yang kesembilan, permintaan peak dan off peak. Saya tidak bisa membacanya, mungkin peak mungkin. Yang ke-10, proposal pendapatan yang dibelanjakan pada suatu komoditas. Yang terakhir atau yang ke-11 yaitu penundaan penggunaan.